Film dibuka dengan melanjutkan di ending Thor Ragnarok. Para Asgardian yang hendak mengungsi ke bumi kini diserang oleh pesawat tempur Thanos. Tentu saja pesawat Asgardian bukanlah tandingannya karena itu bukan pesawat tempur. Mereka lalu mengirim pesan SOS ke pesawat terdekat untuk menolong mereka. Di dalam pesawat, Thanos sudah mengalahkan Thor. Dia mengancam Loki agar menyerahkan Tesseract. Thor dengan tegas mengungkapkan jika Tesseract sudah hancur bersama planet Asgard. Namun Thanos tetap mengancam akan menghancurkan kepala Thor. Loki tidak peduli dengan Thor, namun akhirnya Loki menunjukkan Tesseract-nya. Tiba-tiba Hulk menyerang Thanos. Akan tetapi Thanos yang merupakan bangsa Titan tentu saja memiliki ukuran tubuh yang sama dengan Hulk. Dia dengan mudah membuat Hulk babak belur. Kemudian salah satu anak buah Thanos yaitu Ebony Maw menyerahkan Tesseract. Thanos menghancurkan Tesseract-nya. Tesseract itu langsung jadi Space Stone yang merupakan salah satu dari Infinity Stone. Sementara itu Heimdall tiba-tiba menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirim Hulk ke bumi. Hal itu membuat Thanos marah. Dia langsung membunuh Heimdall. Tiba-tiba Loki menyela dan hendak membantu memandu pasukan Thanos menginvasi bumi. Dia mengungkapkan jika dia sudah berpengalaman sebelumnya. Namun itu hanya siasat Loki. Dia lalu menyerang Thanos. Akan tetapi Thanos bisa menahan serangan itu. Dia kemudian membunuh Loki. Thanos dan pasukannya pun lalu pergi sembari menghancurkan pesawat Thor. Di kuil penyihir New York, Strange dan Wong hendak keluar mencari makan. Tiba-tiba Hulk terjatuh di kuil tersebut. Bruce lalu memperingatkan mereka berdua jika Thanos akan datang. Setelah itu, Strange menemui Tony yang saat itu sedang bersama Pepperpot. Dia meminta Tony untuk berbicara serius karena nasib alam semesta sedang dipertaruhkan. Bruce kemudian menyapa Tony. Tony terkejut melihat Bruce lagi setelah menghilang pasca kejadian di Avengers Age of Ultron. Setibanya di kuil, Wong kemudian menceritakan tentang Infinity Stone. Setelah terjadinya Big Bang, terlahir 6 Infinity Stone yang mengatur alam semesta, yaitu Power Stone, Mind Stone, Soul Stone, Reality Stone, Space Stone, dan Time Stone. Orang yang memiliki kekuatan ke-6 Infinity Stone bisa mengatur alam semesta ini sesuai kehendaknya. Bruce meminta Tony mengumpulkan Avengers. Namun seperti yang kita tahu, jika Avengers telah bubar. Bruce kemudian memperingatkan Tony jika Thor dan kaumnya sudah dihabisi Thanos. Mereka harus mengabaikan konflik mereka. Tony akhirnya memutuskan untuk menghubungi Steve Rogers. Tiba-tiba saja ada getaran. Tony segera keluar untuk memeriksanya. Ternyata pesawat anak buah Thanos sudah parkir di bumi. Spider-Sense Peter aktif yang menandakan merasakan adanya bahaya. Dia meminta Ned untuk mengalihkan perhatian teman-temannya. Lalu Peter segera berayun ke lokasi pesawat alien. Kembali ke Tony yang mencoba mengusir Maw dan Obsidian. Dia juga meminta Bruce berubah menjadi Hulk. Namun Hulk tak kunjung keluar. Akhirnya Tony menggunakan kostum barunya untuk menghadapi mereka berdua. Obsidian membuat Tony terlempar. Dia lalu menghadapi Tony, sedangkan Strange menghadapi Maw dengan kekuatan telekinesisnya. Tony begitu kewalahan menghadapi Obsidian. Obsidian hendak menyerangnya. Peter menahan serangan Obsidian. Dia dan Tony bekerja sama melawan Obsidian. Strange dibantu Wong menghadapi Maw. Maw berhasil menahan Strange. Dia hendak merebut Time Stone, tapi tangannya langsung terbakar. Strange telah memberinya mantra.
mau memutuskan membawa Strange ke pesawat, jubah Strange membawanya kabur. Mau mengejarnya, Tony memerintahkan Peter untuk membantu Strange. Mau menggunakan pesawatnya untuk menarik Strange, Peter kemudian ikut tertarik ke dalam pesawat. Obsidian hendak menyerang Tony. Tiba-tiba ada portal yang membawanya terlempar ke tempat lain. Wong segera menutupnya dan membuat tangan Obsidian terputus. Tony segera menyusul pesawat Mau. Dia memerintahkan Friday untuk mengirim kostum Spider-Man. Kostum itu segera menyelimuti Peter sebelum dia kehabisan oksigen. Tony mengaktifkan parachute untuk mengirim Peter ke bumi lagi. Namun Peter masih berpegangan di pesawat itu dan ikut keluar angkasa. Di luar angkasa, pesawat kelompok Guardian sedang menuju ke koordinat pesawat Thor yang telah mengirimkan pesan. Setibanya di sana, pesawat sudah hancur. Banyak mayat dari Asgardian yang melayang-layang di luar angkasa. Tiba-tiba pesawat mereka menabrak Thor. Ternyata Thor masih hidup. Mereka segera membawanya ke pesawat. Setelah itu Mantis membangunkan Thor. Mereka semua langsung terkejut. Thor kemudian menceritakan alasan dia mengirim pesan. Thanos telah menyerang bangsa Asgardian dan mencuri Space Stone. Gamora lalu menjelaskan jika setahunya tujuan Thanos adalah menggunakan kekuatan 6 Infinity Stone untuk melenyapkan seluruh populasi makhluk hidup di seluruh alam semesta dengan sekali jentikan jari. Thor curiga karena Gamora bisa kenal sejauh itu dengan Thanos. Drax memberitahu jika Gamora adalah putri dari Thanos. Awalnya Thor sangat kesal, namun dia sadar yang dia benci adalah Thanos, bukanlah Gamora. Kemudian dia memberitahu jika Thanos saat ini menuju ke planet Knowhere untuk mencuri Reality Stone dari sang kolektor bernama Tivan. Sedangkan dirinya ingin ke Nidavellir untuk mendapatkan senjata yang mampu menghadapi Thanos. Rocket si Rakun begitu antusias mendengar tempat Nidavellir karena legenda dwarf atau kurcaci yang bisa membuat senjata ampuh di alam semesta. Akhirnya Rocket memutuskan untuk mengantar Thor ditemani Groot. Sedangkan Quill dan yang lainnya akan ke planet Knowhere untuk menghentikan Thanos. Di sisi yang lain, Vision kini menjalin hubungan dengan Wanda. Seusai olahraga malam, mereka kemudian jalan-jalan keluar. Tiba-tiba saja Wanda melihat berita invasi alien di New York. Berita itu juga memberitahukan jika Tony Stark hilang dalam peristiwa tersebut. Saat Vision memutuskan hendak pergi, tiba-tiba dia diserang oleh pengawal Thanos yaitu Corvus Glaive. Wanda hendak menolong, tapi dia diserang oleh pengawal Thanos lainnya yaitu Proximus Midnight. Lalu terjadilah pertarungan. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Wanda memiliki kesempatan membawa pergi Vision. Namun mereka tertembak, mereka pun terlempar hingga di stasiun. Ketika Midnight hendak menyerang, tiba-tiba ada sesosok siluet orang lain yaitu Steve si Kapten Amerika. Dia bersama Sam Wilson dan Natasha Romanoff membantu Wanda dan Vision. Singkat cerita mereka bisa mengalahkan Glaive dan Midnight. Lalu Steve memerintahkan timnya untuk kembali ke rumah para Avengers. Adegan pun berganti ke masa lalu saat Gamora masih kecil. Saat itu Thanos dan pasukannya menginvasi planet Gamora. Gamora panik karena kehilangan ibunya. Thanos yang kasihan mencoba menghiburnya. Dia memberikan pisau bermata dua dan menyuruh Gamora untuk melatih keseimbangan pada pisau itu. Hal itu agar fokus Gamora tidak teralihkan saat pasukan Thanos mengeksekusi keluarga dan bangsanya Gamora. Gamora lalu tersadar dari lamunannya. Dia sangat kesal mengingat kenangan itu. Lalu Gamora meminta Quill untuk bersumpah mau membunuhnya jika Thanos menangkapnya. Karena Thanos akan memaksanya memberitahukan keberadaan salah satu Infinity Stone yang belum diketahui oleh Thanos. Dengan terpaksa Quill akhirnya mau bersumpah. Gamora mengapresiasi pengorbanan Quill itu dengan sebuah ciuman. Akhirnya tim Guardian tiba di planet Knowhere. Mereka mengintai Thanos yang memaksa Tivan untuk memberikan Reality Stone. Namun Tivan memberitahukan jika batunya sudah dijual ke orang lain. Hal itu membuat Thanos marah. Tiba-tiba Drax ingin menyerang Thanos.
dia sudah sangat dendam karena Thanos telah membunuh anak dan istrinya. Kuil mencegahnya karena bisa merusak rencana. Mereka akan menyerang saat Thanos hampir mendapatkan batunya. Drax tidak peduli. Akhirnya Mantis turun tangan untuk membantunya tidur. Setelah itu Kuil memberi aba-aba untuk menyerang. Namun Gamora mengabaikan instruksi Kuil. Dia lalu menyerang. Dengan mudah Gamora berhasil dilumpuhkan Thanos yang terpaku dengan putri kesayangannya tersebut. Tiba-tiba kenyataan berubah. Ternyata Thanos sudah berhasil mendapatkan Reality Stone. Dengan kekuatan batu itu, dia bisa memodifikasi kenyataan yang tengah terjadi. Thanos lalu menyandra Gamora. Kuil hendak menembak Thanos, tapi Gamora meminta untuk menembaknya, bukan Thanos. Kuil awalnya begitu keberatan. Akhirnya dia menguatkan diri untuk menembak Gamora. Akan tetapi, Thanos sudah memanipulasi realitas sehingga peluru Kuil hanya gelembung. Thanos kemudian membawa Gamora bersamanya. Di sisi lain, Rhodes sedang berdiskusi dengan Ross dan pejabat pemerintah yang tergabung dalam gerakan Sokovia Accord. Rhodes didesak untuk menangkap Steve CS yang membelot. Tapi Rhodes kini menyadari jika dia telah salah memihak ke pemerintah dan mengabaikan teman Avengers-nya. Tiba-tiba Steve CS tiba. Ross segera memperingatkan Steve yang berani kembali ke markas. Namun Steve tidak peduli dan akan melawan pemerintah jika terus mengusiknya. Kemudian Rhodes mematikan komunikasinya dengan Ross. Dia kemudian menyapa Steve dan yang lainnya. Mereka semua tampak canggung. Bahkan saat Bruce menyapa, dia dan Natasha begitu canggung. Lalu Bruce segera memberitahu jika Thanos hendak menginvasi bumi untuk mendapatkan Mind Stone di kepala Vision. Dia juga memberitahu jika Thanos lah dalang dari invasi yang dilakukan oleh Loki di New York. Vision menyarankan agar Wanda menghancurkan Mind Stone karena hanya dengan kekuatan Wanda lah Mind Stone bisa dihancurkan. Namun Steve menolak. Dia tidak bisa mengorbankan nyawa temannya. Bruce kemudian memberikan pilihan jika mereka harus melepas Mind Stone dari kepala Vision terlebih dahulu, kemudian baru menghancurkannya. Hal itu tidak akan membunuh Vision, namun dia tidak mampu dan juga tempatnya saat ini tidak akan sanggup. Akhirnya Steve menyarankan untuk meminta bantuan teknologi Wakanda. Di Wakanda, dia sudah mendapat informasi tentang penyerangan pengawal Thanos. Dia kemudian mendatangi Bucky. T'Challa menyuruh pengawalnya untuk memberikan Bucky sebuah tangan yang terbuat dari vibranium. Di pesawatnya mau memaksa Strange untuk melepas Time Stone. Dia menyiksa Strange. Tony memikirkan sebuah rencana. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Peter. Dia marah karena Peter seharusnya di bumi. Namun Peter menolak. Akhirnya mereka bekerja sama menyusun sebuah rencana. Peter mengusulkan untuk melakukan rencana dari film Alien. I didn't want you to be. Be a friendly neighborhood Spider-Man if there's no Nick. Come on, we got a situation. See this really old movie Aliens? Setelah itu, Tony bersiap menghadapi Mau. Dia kemudian menembak pintu pesawat hingga hancur. Mau langsung tersedot keluar. Peter segera menangkap Strange dengan jaringnya. Dengan modifikasi kostumnya, akhirnya Peter berhasil menyelamatkan Strange. Setelah itu, Strange meminta Tony untuk membalikan pesawat itu kembali ke bumi. Tony menolak dan justru ingin menghadapi Thanos di planetnya. Akhirnya Strange menuruti keinginan Tony, tapi dia akan memprioritaskan Time Stone demi kelangsungan hidup seluruh alam semesta daripada nyawa Tony ataupun Peter. Tony lalu melantik Peter sebagai anggota Avengers. Setelah itu, Thanos membawa Gamora ke pesawatnya. Gamora kemudian mengungkapkan jika dia sangat membenci singgasana Thanos dan pesawat itu. Namun Thanos tidak peduli, dia hanya kecewa karena Gamora membohonginya. Thanos tahu jika Gamora mengetahui lokasi Soul Stone. Gamora terus mengelak. Thanos membawa Gamora ke tempat modifikasi Nebula. Dia menunjukkan bagaimana dia memodifikasi Nebula yang hal itu membuat Nebula begitu kesakitan. Thanos menangkap Nebula karena Nebula sempat ingin membunuhnya seusai di film The Guardian Volume 2. Dia juga menunjukkan rekaman penglihatan Nebula saat berbicara dengan Gamora tentang Soul Stone. Gamora menolak memberitahunya. Thanos lalu kembali menyiksa Nebula. Akhirnya Gamora mau menunjukkannya kepada Thanos. Setelah itu mekanik Thanos menyusun kembali bagian Nebula. Tiba-tiba mata Nebula terlepas.
Mekanik hendak memasangkannya kembali, Nebula lalu menyerangnya. Dia kemudian memberi pesan ke Mantis untuk pergi ke planet Titan. Di sisi yang lain, Thor CS hampir tiba di Nidavellir. Rocket kemudian memberikan mata hasil curiannya ke Thor. Setibanya di sana, Thor heran karena Nidavellir gelap. Bintangnya tak mau bersinar. Mereka juga melihat salinan sarung tangan Infinity Gauntlet Thanos. Thor langsung memperingatkan untuk waspada. Tiba-tiba ada raksasa dari bangsa dwarf atau kurcaci menyerang. Thor segera menghentikan Eitri. Eitri terkejut karena yang mendatanginya adalah Thor. Dia kemudian memarahi Thor karena seharusnya Thor dan bangsa Asgardian melindungi Nidavellir dari Thanos. Thor lalu memberitahu jika Thanos juga telah memusnahkan bangsa Asgardian. Eitri lalu bercerita jika Thanos mendatanginya untuk meminta dibuatkan senjata yang bisa menahan 6 kekuatan Infinity Stone. Akhirnya Eitri membuatkan Infinity Gauntlet. Namun Thanos tetap membunuh bangsa dwarf dan menyisakan Eitri karena keahliannya dalam membuat senjata. Thor kemudian meyakinkan Eitri untuk bersatu membunuh Thanos. Dia membutuhkan senjata yang dahsyat yang bisa membunuh Thanos. Di sisi yang lain, Tony CS tiba di planet Titan. Mereka harus mengalami pendaratan darurat. Strange membuat perisai pelindung. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh tim Guardian. Mereka sama-sama mengira jika lawan mereka adalah anak buah Thanos. Akhirnya mereka tersadar setelah tim Guardian tahu jika Tony CS adalah Avengers pahlawan bumi seperti yang diceritakan oleh Thor sebelumnya. Mereka juga menyadari jika mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Thanos. Setelah itu mereka berdiskusi untuk menyusun rencana menghadapi Thanos. Tiba-tiba saja Mantis melihat tingkah aneh Strange. Tony kemudian menghampirinya. Strange memberitahu jika dia telah melihat masa depan. Dia melihat dari ratusan juta alternatif rencana mereka menghadapi Thanos. Dari ratusan juta kemungkinan, menangnya hanya satu kali. Sementara itu Thanos dan Gamora kini tiba di Vormir. Mereka langsung disambut oleh penjaga Soulstone yang ternyata adalah Red Skull, villain Captain America yang tersedot Tesseract. Thanos meminta Red Skull menunjukkan Soulstone. Red Skull mengantarkan Thanos ke sebuah tebing. Dia mengungkapkan jika Thanos harus mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Jiwa harus diganti dengan jiwa. Gamora sangat senang karena dia pernah memimpikan momen ini, di mana di saat yang terkuat di alam semesta mendapatkan jalan buntu. Gamora senang karena menurutnya Thanos tidak pernah mencintai siapapun. Tiba-tiba saja Thanos menangis. Dia menangis karena sangat mencintai Gamora sebagai putrinya. Dan kini dia harus mengorbankan Gamora demi tercapainya tujuannya yang demi kelangsungan hidup seluruh alam semesta. Thanos dengan terpaksa menyeret Gamora dan menjatuhkannya dari tebing. Dia lalu berada di alam lain. Thanos akhirnya mendapatkan Soul Stone. Di sisi yang lain, Steve CS akhirnya tiba di Wakanda. T'Challa dan pengawalnya langsung menyambutnya. Mereka kemudian masuk ke laboratorium Shuri. Shuri langsung mengidentifikasi Mind Stone. Dia langsung menemukan opsi untuk melepaskan Mind Stone. Bruce terkejut karena dia tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Akan tetapi mereka perlu banyak waktu. Tiba-tiba Okoye memberitahu jika ada sesuatu dari atmosfer yang jatuh ke arah mereka. Mereka langsung bersiap untuk menghadapi invasi pasukan Thanos. God, I love this place. Steve meminta Wanda langsung menghancurkan Mind Stone setelah Mind Stone dilepas. Setelah itu, semua kubu Avengers bersiap ke baris depan. Bruce terpaksa menggunakan armor Hulkbuster buatan Tony karena Hulk tidak mau keluar. Thank you for standing with me. Kemudian Steve, Natasha, dan T'Challa maju menghampiri pengawal Thanos. Pengawal Thanos memberitahu jika mereka menginginkan Mind Stone, tapi Steve menolak karena mereka tidak akan mengorbankan satu nyawa rekan. Dan akhirnya kedua kubu memilih untuk berperang. Tiba-tiba dari pesawat keluarlah begitu banyak pasukan Chitauri. Mereka menyerbu dan berusaha menebus benteng markas Wakanda meskipun harus terpotong tubuh mereka.
Beberapa pasukan Chitauri memilih memutari kubah pelindung. Akhirnya T'Challa memerintahkan untuk membuka sedikit pelindung mereka. Lalu mereka pun maju dan berperang. Di Nidavellir, Thor mengayunkan pesawat roket, lalu pesawat itu dengan kecepatan penuh melaju menariknya. Thor kemudian menahannya dengan kakinya sehingga cincin Nidavellir akhirnya bergerak. Cahaya dengan energi besar melesat ke salah satu komponen, namun komponen penahanan rusak. Akhirnya Thor memutuskan untuk membuka komponen itu dengan kekuatan tangannya. Eitri memperingatkan Thor jika itu bunuh diri, namun menurut Thor sama saja melawan Thanos tanpa senjata yang hebat. Akhirnya Thor membuka komponen itu. Dia lalu terkena energi cahaya yang begitu besar. Energi cahaya itu diteruskan ke tunggu. Eitri meminta Thor untuk bertahan, dan akhirnya senjata Thor yang baru, Stormbreaker, pun jadi. Di saat itu juga Thor sekarat. Dia perlu palunya. Groot yang sedari tadi main game akhirnya bergerak untuk menolong Thor. Dia menggunakan lengannya sebagai pegangan dari palu Stormbreaker. Para Avengers kewalahan menghadapi pasukan Chitauri yang begitu banyak. Tiba-tiba Stormbreaker menyambar dan menyerang banyak pasukan Chitauri. Lalu Thor tiba bersama Rocket dan Groot. Thor membantu kubu Avengers menghabisi pasukan Chitauri. Di sisi yang lain, Thanos tiba di planet Titan. Dia lalu berhadapan dengan Strange. Tony dari atas langsung menyerangnya. Thanos pun dikeroyok oleh Tony CS dan tim Guardian. Nebula yang baru tiba ikut menabrak Thanos. Akhirnya mereka bisa menahan Thanos. Mantis segera menidurkan Thanos. Tony dan Peter berusaha melepaskan sarung tangannya. Setelah itu Quill menginterogasi Thanos tentang keberadaan Gamora. Mantis memberitahu jika Thanos sedang berduka. Thanos memberitahu jika dia terpaksa melakukannya. Akhirnya Nebula menyadari jika Thanos telah mengorbankan Gamora untuk mendapatkan Soul Stone. Tony meminta Quill agar menahan amarahnya dan tidak memukulnya, karena hal itu bisa menyadarkan Thanos. Namun Quill tidak peduli dan memukul Thanos. Akhirnya Thanos tersadar. Dia merebut Infinity Gauntlet-nya saat hampir lepas. Thanos kini memanfaatkan Infinity Stone untuk menghadapi mereka semua. Mereka semua pun terkapar. Kini tersisa Tony yang berusaha menghadapi Thanos sendirian. Namun dia harus kalah tak berdaya. Strange selalu menghentikan Thanos sebelum membunuh Tony. Dia lalu terpaksa memberikan Time Stone kepada Thanos. Thanos kemudian menuju ke Wakanda untuk merebut Man Stone. Di Wakanda, tiba-tiba dari dalam tanah keluarlah kendaraan roda berduri. Kendaraan itu hendak menabrak Natasha. Wanda segera menghentikannya dengan kekuatan yang hebat. Dia lalu menghantamkannya ke tanah mengenai pasukan Chitauri. Midnight memberitahu Glaive jika Wanda sudah keluar. Di laboratorium Shuri, Glaive langsung menyerang penjaga. Shuri terpaksa menghentikan operasi pencabutan Mind Stone. Namun Glaive dengan mudah mengepaskan Shuri. Akhirnya Vision turun tangan menghadapi Glaive. Steve lalu memerintahkan rekannya untuk membantu Vision. Saat Wanda hendak pergi, Midnight langsung menghadangnya. Tiba-tiba Natasha dan Okoye siap membantu Wanda. Lalu terjadilah pertarungan. Saat Midnight hendak menyerang Natasha, Wanda melemparnya dan langsung ditabrak oleh kendaraan alien. Di tempat lain, Vision kewalahan menghadapi Glaive. Lalu Bruce datang membantunya, tapi dia dihadang oleh Obsidian. Bruce dihajar oleh Obsidian. Dia memaksa Hulk untuk keluar, tapi Hulk tidak kunjung keluar. Saat Obsidian hendak membunuhnya, Bruce memasangkan lengan robot ke tangan Obsidian. Dia lalu menyalakan roket yang membawa Obsidian terbang. Obsidian pun hancur saat bertabrakan dengan kubah pelindung Wakanda.
Di tempat lain, Glaive berhasil menusuk Vision. Tiba-tiba Steve datang menolongnya. Lalu terjadilah pertarungan. Steve kewalahan menghadapi Glaive. Saat terdesak, Glaive ditusuk dari belakang oleh Vision. Tiba-tiba saja Vision merasakan kedatangan Thanos. Steve meminta timnya untuk berkumpul ke lokasi Vision. Lalu Thanos muncul. Para Avengers langsung mengeroyok Thanos. Thanos dengan mudah membuat mereka kewalahan dengan menggunakan kekuatan Infinity Stone. Vision memaksa Wanda untuk menghancurkan Main Stone. Akhirnya Wanda terpaksa melakukannya. Thanos mendekati Wanda. Wanda menahannya dengan sihirnya hingga akhirnya Main Stone berhasil dihancurkan. Thanos kemudian menghampiri serpihan Vision. Dia lalu menggunakan Time Stone untuk membalikan keadaan Vision seperti semula. Thanos kemudian mencabut Main Stone hingga membuat Vision mati. Kini Thanos memiliki kekuatan ke-6 Infinity Stone. Dia bersiap melenyapkan setengah populasi makhluk hidup di seluruh alam semesta. Tiba-tiba ada serangan dari Thor. Thanos lalu menyerang Thor. Thor melemparkan Stormbreaker-nya. Kapak itu berhasil menancap di dada Thanos. Thor senang, akhirnya dia akan segera membunuh Thanos. Thanos memberitahu Thor jika dia seharusnya menyerang kepalanya. Dia kemudian menjentikan jarinya. Thanos tiba-tiba berada di alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan Gamora kecil. Setelah sadar, Thanos lalu kabur. Tak lama kemudian sebagian para Avengers melebur lenyap. Begitu juga dengan sebagian pasukan Wakanda dan pasukan Chitauri. Mereka kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Di planet Titan, tim Guardian satu persatu juga lenyap. Bahkan Peter juga merasa ada yang aneh. Dia mengungkapkan jika dia tidak mau lenyap. Tony memeluk Peter sembari bersedih. Hanya tersisa Tony dan Nebula saja. Di akhir film, Thanos duduk sembari memandangi matahari yang mulai terbenam. Lalu dia pun tersenyum lega karena tujuannya telah tercapai. Di adegan pasca kredit, Fury dan Maria Hill melihat lalu lintas yang berantakan. Setelah diperiksa, tak ada orang di dalam mobil. Mereka kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Maria memberitahu jika dia merasa akan lenyap. Fury bergegas mengambil alat komunikasi panggilan ke Captain Marvel. Dia perlahan juga mulai melebur. Pesan itu pun terkirim ke Captain Marvel dan film pun berakhir.